Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang al-haqiqat wal majaz sebagai muqaddimah singkat dari bab al-majaz wa aqsamu, yang mana sudah kita berikan penjelasan tentang al-haqiqah dan al-majaz. Al-haqiqah adalah penggunaan lafadz dengan makna aslinya yang sesungguhnya. Sedangkan al-majaz, penggunaan suatu lafadz tidak pada makna aslinya. Sebagaimana kita contohkan bahwa lafadz al-asad yaitu singa, secara hakikat makna aslinya adalah hewan yang buas. Akan tetapi secara majaz, apa maknanya? Maknanya adalah seorang yang pemberani. Dan sudah kita sampaikan juga bahwa majaz terbagi menjadi dua, majaz aqli dan juga majaz mursal. Sudah kita bahas pula pembagian majaz yang pertama, yaitu dengan ilaqah as-sababiyah. Al-majaz dengan ilaqah majaz dengan ilaqah as-sababiyah. Sudah kita contohkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aun ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan tinggi, la'alli ablughul asbab, supaya aku dapat melihat pintu-pintu, asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa, di mana pintu-pintu langit tersebut supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Di sini Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membangun sebuah menara, ya, sebuah bangunan yang tinggi. Nah, apakah Haman itu langsung terjun sendiri membangun? Dia membuat pondasinya, kemudian dia membuat dindingnya, dia yang mengecat, dan seterusnya, dia menghias, memberikan isi dalam bangunan tersebut? Tidak. Akan tetapi di sini Haman hanyalah sebagai ketua ataupun mandor yang tinggal suruh sana, suruh sini. Ya. Nah, di sini bukanlah Haman sendiri yang membangun, tetapi Hamanlah orang di balik pembangunan tersebut. Hamanlah yang menjadi penyebab terbangunnya menara tersebut. Maka disebut dengan al-ilaqah as-sababiyah, kaitan ya antara lafadz al-bina di sini, ibni, kata perintah bangunlah, ya, itu disandarkan kepada Haman. Padahal Haman sendiri tidak melakukannya. Yang melakukan siapa? Para pegawainya, tukang-tukangnya, orang bawahannya, orang suruhannya Haman. Tapi Haman tidak membangun sendiri. Sebagaimana kita contohkan juga bahwa misalkan ketika bapakmu sendiri membangun rumah, belum tentu bapakmu langsung terjun, ya, angkat batu bata, kemudian bikin pondasinya, potong besinya, masang atapnya. Tidak, belum tentu. Ya, akan tetapi isnadul fa'il, penyandaran pekerjaan, penyandaran peristiwa tersebut kepada bapakmu. Bapakmu lah yang membangun. Pada hakikatnya kan tidak. Bapakmu hanya memberikan dana, memberikan perintah saja. Tidak langsung turun tangan dalam membangun bangunan tersebut, rumah tersebut. Bapakmu hanyalah penyebab peristiwa pembangunan rumah tersebut. Itu yang dimaksud dengan al-ilaqah as-sababiyah. Ya. Berikutnya poin 2, 3, 4 tentang ilaqah yang lain, kaitan yang lain. Tadi kan yang pertama adalah kaitan dengan sebab, nanti yang kedua keterkaitan dengan waktu, ketiga keterkaitan dengan tempat, keempat keterkaitan dengan masdar yang digunakan dalam lafaz tersebut atau dalam kalimat tersebut. Yang kedua, qala Tarafatu bin al-Abd.
Taraf bin al-Abd mengatakan dia adalah penyair yang terkenal di masa jahiliyah. Dia termasuk sab'ah al-mu'allaqat, ashab al-mu'allaqat as-sab'ah afwan, yang memiliki 7 syair panjang. Salah satu orang yang memiliki syair panjang yang zaman dahulu digantungkan syairnya di dalam Ka'bah. Tarfah mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari tersebut akan menampakkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Dan hari-hari tersebut akan datang kepadamu membawa informasi ataupun berita, padahal engkau tidak pernah menyuruh seseorang, membekali seseorang untuk datang membawa berita tersebut kepadamu. Ya, lihat di sini penyandaran isnadul fi'il ila zaman. Ya. Isnadul fi'il ila zaman, penyandaran sebuah peristiwa kepada siapa? Kepada waktu, di sini zaman. Satubdi lakal ayyamu. Afwan. Lihat di sini, satubdi, mana tadi? Satubdi lakal ayyamu. Satubdi fi'il, al-ayyamu sebagai fa'ilnya. Isnadul fi'li ila zaman, penyandaran sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah hal kepada zaman. Ya, artinya menjadikan zaman ataupun waktu itu sebagai fa'il di sini. Sebagai fa'il. Sedangkan zaman itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di sini diungkapkan oleh Tarafah bahwa hari-hari itu akan menampakkan suatu hal yang apa kamu tidak ketahui sebelumnya. Dan hari-hari itu juga akan membawa berita, informasi ya yang belum kamu ketahui. Di sini suatu zaman, yaitu hari, disifati ataupun disandarkan kepadanya bahwa dia akan memberikan informasi, dia akan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Ya. Padahal hari-hari itu tidak akan tidak bisa melakukan suatu apapun. Tidak bisa melakukan suatu apapun. Akan tetapi siapa yang memberikan informasi, siapa yang memberikan berita, yaitu adalah manusia sendiri. Tidak mungkin hari Sabtu akan memberikan kamu informasi tentang ilmu balaghah misalkan. Hari Rabu akan memberikan kamu informasi tentang ilmu nahwu. Kemudian bulan November, September dan seterusnya akan memberikan informasi kamu tentang corona yang melonjak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Di sini penyandaran suatu kejadian kepada zaman, kepada waktu. Maka di sini termasuk majaz. Majaz yang seharusnya suatu berita, suatu informasi kamu sandarkan kepada orang, ya, tapi ini tidak disandarkan kepada waktu, zaman. Satubdi lakal ayyamu. Ya. Hari-hari itu akan memberikan kamu suatu informasi, membuka matamu apa yang tidak kamu ketahui. Kita lihat keterangannya. Fil bait tsani tajidu anna tarafa asnad al-fi'l satubdi ila al-ayyam. Pada bait yang kedua kamu mendapati tarafa itu menyandarkan fi'il satubdi kepada hari-hari. Artinya apa? Lafaz satubdi adalah fi'il, kemudian al-ayyamu adalah fa'il. Itulah yang disebut dengan isnadul fi'li ilal ayyam. Jadi ayyam, al-ayyam itu sebagai fa'il dari fi'il satubdi. Wal ayyam la tufiduka khabaran wa la tu'allimuka amran. Dan hari-hari tersebut sesungguhnya tidak memberikan kamu informasi suatu apapun, tidak mengajarkan kepadamu suatu hal.
Li'annaha zamanun minal azman, karena hari tersebut adalah suatu zaman, suatu waktu di antara waktu-waktu yang ada. Walakin asyaira, akan tetapi penyair yaitu Tarafah ajaza isnad al-fi'li ila al-ayyam, memperbolehkan penyandaran fi'il, penyandaran terjadinya suatu hal kepada hari-hari. Alasannya apa? Li'annal hawaditha wal akhbar taqa'u fiha, karena kejadian dan informasi itu terletak pada hari-hari tersebut. Fal ilaqatu huna tusamma az-zamaniyah, keterkaitan yang ada pada kalimat ini disebut dengan az-zamaniyah, keterkaitan secara waktu. Ya, kita berikan contoh yang lainnya, misalkan al-mu'minu lailuhu qa'im. Misalkan ungkapan begini, seorang mukmin malam harinya, ini lailuhu ya, bukan lailah ya, afwan ada titiknya. Al-mu'min lailuhu qa'im, seorang mukmin malam harinya itu berdiri. Di sini penyandaran lafaz al-qiyam kepada malam hari. Lafaz qiyam ilal lail. Ya. Penyandaran lafaz al-qiyam kepada lail. Al-mu'minu lailuhu qa'im. Atau kalau dalam ungkapan yang mudah, misalkan kita balik qama, biar kelihatan fa'ilnya secara jelas. Qama lailu al-mu'min. Qama lailul mu'min, malam harinya orang yang beriman itu berdiri. Maksudnya apa di sini? Ingin mengungkapkan bahwa seorang mukmin di antara sifat orang soleh, da'bus solihin, adalah qiyam al-lail, salat malam. Qama lailul mu'min, malamnya orang mukmin itu berdiri salat. Lihat penyandaran di sini. Isnad fi'il qama ila al-lail. Penyandaran fi'il qama kepada lafaz al-lail. Ya, apakah lail sendiri itu, malam hari itu sendiri yang berdiri salat? Tidak. Siapa yang salat? Yang salat adalah orang yang beriman, orang muslim, orang saleh. Ya. Di sini terdapat penyandaran lafaz az-zaman, penyandaran fi'il qama kepada al-lail. Pada lail adalah termasuk zaman ataupun waktu. Di sini terdapat penyandaran fi'il kepada waktu. Maka ini disebut dengan majaz mursal, majaz aqli, dengan keterkaitan secara waktu. Dipahami insyaallah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keterkaitan secara waktu. Kemudian yang ketiga, perhatikan di sini, qala Allah Ta'ala, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi kaum mukminin dan mukminat surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan poinnya, tajri min tahtihal anharu. Tajri min tahtihal anharu. Fi'il tajri, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-anharu. Tajri al-anharu min tahtiha. Begitu kalau dibalik.
tajri al-anharu min tahtiha. Nah, perhatikan di sini. Di sini terdapat penyandaran fi'il pada tempat. Tajri fi'ilnya, kemudian fa'ilnya siapa? Al-anharu. Al-anharu. Di sini al-anhar termasuk keterangan kata tempat. Tadi kalau al-ayyam adalah keterangan waktu, kemudian al-anhar sebagai kata keterangan tempat. Nah, di sini penyandaran fi'il tajri kepada al-anhar. Artinya, lafadz al-anharu dia sebagai fa'il dari fi'il tajri. Nah, kita baca keterangannya. Fil ayatil Qur'aniyah usnidal fi'lu tajri ilal anhar. Perhatikan di sini. Pada ayat Quran tadi, fi'il tajri disandarkan, diisnadkan kepada al-anhar, kepada sungai-sungai. Ya. Padahal sungai itu sendiri tidak mengalir. Yang ngalir sungai atau airnya. Selanjutnya, ma'annal anhar la tajri. Dan sesungguhnya sungai itu tidak sendirinya mengalir secara hakikatnya. Wa innamal ladzi yajri huwal ma'. Akan tetapi hanyalah yang mengalir itu air yang ada dalam sungai. Air yang ada dalam sungai. Ya, bukan sungainya yang mengalir, bukan sungainya yang berjalan, akan tetapi airnya. Walladzi ajaza isnadal jarayan ilal anhar, yang memperbolehkan penyandaran al-jarayan, yaitu mengalir kepada sungai-sungai. Annaha makan jarayan al-ma', penyandaran lafadz al-jarayan yaitu mengalir kepada sungai-sungai dengan alasan apa? Karena sungai tersebutlah yang menjadi tempat mengalirnya air. Ya, di sini penyandaran terhadap penyandaran sifat mengalir ataupun fi'il mengalir terhadap sungai. Padahal sungai sendiri tidak berjalan, tidak mengalir. Akan tetapi apa yang mengalir? Air yang ada di dalamnya. Wal ilaqatu huna tusamma al-makaniyah. Keterkaitan yang ada